Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini atas segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam diri kita. Bahwa penyertaan Tuhan sempurna kita alami, kita rasakan sampai pada saat ini. Bahkan Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya dalam menjalani hidup kita ini. Dan itulah sebabnya kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 231, betapa indah harinya saat kupilih penebus, dan ayat-ayat selanjutnya. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa dalam sorga. Mensyukuri segala kasih dan rahmat Tuhan di dalam hidup kami. Memperkenankan kami ada menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan dengan berbagai rancangan-rancangan indah bagi kami sekalian. Dan itulah sebabnya kami datang bersyukur. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk belajar, merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang kedua. Kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama pada saat ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu berdoalah
dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda berdoa, kira-kira apa yang Anda sedang pikirkan? Apakah berpikir supaya doanya dijawab oleh Tuhan? Atau cukup berdoa untuk kebutuhan atau untuk keperluan secara pribadinya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini bahwa Tuhan tidak mencari doa yang dihafal, yang penuh dengan basa-basi dilakukan di dalam kehidupan kita ini. Sebaliknya, Tuhan ingin bahwa doa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan penuh semangat dan dengan penuh keyakinan di dalam kehidupan kita ini. Tahukah Anda bahwa Tuhan ingin mendengarkan setiap keluhan-keluhan Anda, setiap apapun yang ada, dan setiap kondisi apapun yang kita alami. Bahkan dikatakan bahwa Dia tertarik mendengarkan setiap detail kehidupan Anda, kehidupan yang sedang dialami di dalam kehidupan ini. Apakah itu dalam keadaan senang ataupun ketika dalam ketidaksenangan. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kita sedang menghadapi masalah, tekanan, dan tuntutan hidup. Dan Tuhan tahu semua itu, bahwa kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi tuntutan hidup. Dan hal-hal seperti inilah yang biasanya dipakai oleh iblis untuk memisahkan kita atau untuk menjauhkan kita dari kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Dan itulah sebabnya pembacaan firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bagaimana Yunus datang menyampaikan detail keadaan yang sedang dialami. Yunus datang membawa setiap keluh kesahnya kepada Tuhan. Yunus menyampaikan tentang keadaan kondisi yang sedang dialami pada waktu itu. Dan dia lakukan dengan penuh semangat, dan dia lakukan dengan penuh keyakinan, sebab Yunus tahu bahwa doalah yang dipakai untuk menyampaikan setiap keluh kesah kepada Tuhan di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari kita, kenapa kita harus berdoa dengan penuh semangat dan penuh keyakinan di dalam diri kita. Alasan yang pertama yang sesuai dengan firman Tuhan saat ini adalah melalui doa Tuhan ingin memahami keadaan kita. Jadi ingat itu saudara-saudara, bahwa melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan ingin memahami keadaan-keadaan yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang membuat kita dekat kepada Tuhan? Atau apakah yang membuat Tuhan mau memahami keadaan-keadaan diri kita ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita datang dalam doa kepada Tuhan, Allah memang sudah tahu tentang keadaan dan kondisi yang sedang kita alami. Tetapi ingat bahwa Allah mau supaya kita mencurahkan isi hati kita kepadanya, sekalipun kita sedang dalam hati yang hancur, atau sekalipun hati kita sedang hancur. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Apalagi di tengah pandemi ini ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak masalah baru yang ditimbulkan, yaitu apakah itu perekonomian yang tidak stabil, pengurangan pekerja, dan menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam menjalani kehidupan.
Apalagi pada waktu awal-awal kita mengalami pandemi ini. Begitu banyak orang yang cemas, begitu banyak orang yang menyampaikan bahwa ketidakpastian menjalani hidup yang akan dijalani ke depan di tengah masa pandemi ini. Dan saudara-saudara, dalam ketidakberdayaan seperti ini, kita sedang diliputi oleh kecemasan. Hati kita mungkin gundah gulana, dan kita kehilangan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau supaya kita datang dalam doa kepadanya. Tuhan terbuka menerima kita apa adanya. Dan Tuhan tidak pernah memandang betapa berdosanya kita, tetapi Tuhan mau memahami keadaan kita dengan cara menyampaikan isi hati kita kepadanya. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata bahwa korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun keadaan yang kita alami, situasi apapun yang sedang menimpa keadaan kita, ingat bahwa Allah terbuka untuk menanti kita. Allah tidak pernah memandang masalah yang sedang kita hadapi, tetapi Allah ingin lebih memahami tentang keadaan kita. Dan ketika Allah memahami keadaan kita melalui doa yang kita panjatkan kepadanya, maka disitulah Allah melakukan apa yang Allah pandang baik di dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, kenapa kita harus penuh keyakinan atau penuh semangat dalam doa kita kepada Tuhan? Alasan yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan saat ini, bahwa melalui doa Tuhan ingin menolong kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui doa yang kita panjatkan kepadanya, atau setiap keluh kesah ketika kita mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Allah ingin menolong di dalam diri kita. Saudara-saudara, kenapa ada orang Kristen yang merasa kehilangan damai sukacita dalam menjalani hidupnya? Dan kenapa ada orang Kristen merasa hampa dalam menjalani hidupnya di dalam dunia ini? Jawabannya ialah karena tidak berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kapankah Tuhan menunjukkan kepeduliannya bagi keadaan yang sedang kita alami? Yaitu ketika kita mendekat dalam doa kepadanya. Sama seperti Yunus dalam pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa ketika Yunus sedang dalam keadaan gundah gulana oleh karena masalah yang sedang dihadapi di dalam hidupnya, dia datang berdoa, dia datang berseru, dia datang mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan. Begitupun juga kita melihat Daud, bahwa setelah dia diurapi untuk menggantikan Saul menjadi raja atas bangsa Israel, dia dalam masa pengembaraannya, dia dalam masa pelariannya, oleh karena dikejar tentara Raja Saul pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dikatakan bahwa di dalam keadaan ketidakberdayaan seperti itu, Daud selalu datang berdoa kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi saudara-saudara,
ketika kita datang berdoa kepada Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, di situ Allah menunjukkan solusi dari setiap pergumulan dan masalah apapun yang kita alami. Itulah sebabnya saudara-saudara, karena begitu pentingnya doa itu di dalam diri kita, maka para rohaniawan berkata bahwa doa itu adalah napas hidup. Artinya bahwa ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka napas rohani kita tidak ada, alias mati. Mereka pun juga berkata bahwa doa adalah media, doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sangat jelas firman Tuhan juga pada saat ini berkata bahwa ketika kita berada dalam keadaan keterpurukan apapun, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dan Tuhan menolong di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sediakanlah waktumu untuk berdoa setiap hari di dalam kehidupanmu. Sediakanlah waktu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan menolong, dan bagaimana Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu malam hari ini, Bapa dalam sorga, mensyukuri segala kasih dan rahmat-Mu di dalam diri kami. Baru saja kami telah belajar firman-Mu tentang doa di dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami berdoa, maka kami harus bersemangat dan penuh keyakinan, sebab doa seperti itulah yang mendatangkan pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, bahwa dalam menjalani hidup kami di dunia ini, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Dan itulah sebabnya kami bersyukur janji firman-Mu saat ini bahwa ketika kami datang berdoa dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, Allah bekerja di dalam diri kami. Itulah sebabnya kami datang membawa setiap keluh dan kesah kami kepada-Mu saat ini. Kami datang membawa isi hati kami kepada-Mu. Kami menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan di dalam diri kami. Dan itulah sebabnya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli dan menyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu saat ini dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup ke depan ini. Engkau selalu yang menjadi penolong yang sejati. Engkau senantiasa yang menjadi gembala yang agung di dalam diri mereka, memberikan lagi kekuatan-kekuatan iman, supaya apapun yang menjadi pergumulan dan tantangannya, mereka terus melangkah maju bersama dengan Tuhan dan hidup untuk selalu mengandalkan Tuhan, sebab hanya dengan demikianlah maka mereka menemukan kemenangan dari setiap perjuangan apapun di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dan kesibukan mereka setiap hari. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memberkatinya. Begitupun juga ya Bapa, kami datang berdoa kepada-Mu dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka. Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun, Engkau yang mengurapi dan memberkati. Begitupun juga ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Engkau lawat dan pulihkan satu persatu.
bagi jemaat-Mu dalam berbagai hal-hal yang harus dihadapi ke depan. Kuatkan iman percaya sehingga tantangan dan pergumulan apapun yang harus dihadapi, mereka mampu melewatinya dalam sebuah kemenangan iman daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan ya Bapa di dalam sorga bahwa walaupun kami sedang masih diperhadapkan kepada wabah virus corona, Engkaulah yang kami andalkan sebagai penolong yang sejati, menuntun dan menyertai, memeliharakan selalu, dan memberikan kami kondisi yang prima sehingga kami kuat dan sehat dalam menghadapinya, bahkan dilindungi oleh Tuhan supaya kami terhindar dari wabah virus corona. Bapa di dalam sorga, kiranya melalui renungan firman-Mu saat ini akan terus memotivasi, akan terus mendorong jemaat-Mu untuk semakin lebih setia dalam doa-doa kepada Tuhan. Dan ketika menghadapi masalah, selalu ingat untuk datang mendekatkan diri kepada dalam doa-doa kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan. Memberkati terus perjalanan kehidupan jemaat-Mu ke depan. Apapun yang menjadi rencana hidupnya, apapun perjuangan yang sedang dihadapi, apapun pergumulan yang dialami saat ini, Engkaulah yang menjadi penolong yang sejati. Dan Tuhan selalu menunjukkan apa yang terbaik, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan sukacita tersendiri, sehingga jemaat-jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang diurapi dan yang diberkati dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.